sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Jadi tolong aura ini harus aura menang. Jadi jangan aura. Iya, Pak. Orang baru lihat quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Iya. Ya kok harus yakin begitu. Kita lihat real count nanti kan. Kalau real count masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita. Ini. Saya ketemu orang di depan gimana? Wartawan saya hadapin lagi tadi. Ternyata data quick count sudah dibuat sehari sebelumnya, tanggal 13 Februari 2024. Data quick count sudah jadi 1 hari sebelum coblosan. Aneh, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Lihat para sobat, tertera tanggal berapa quick count dilaksanakan? Adalah ternyata tanggal 13 Februari 2024. Ini bukan kebetulan, tapi setiap cara-cara curang, setiap maling, setiap rampok, apapun itu termasuk ngerampok suara, kejahatan itu tiada yang sempurna. Dan rupanya para sobat, mereka lupa untuk mengganti tanggalnya hingga tanggalnya masih tertera 13 Februari 2024. Bayangkan para sobat, quick count dibuat 1 hari sebelum pencoblosan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Ya bisalah. Karena yang quick count ya orang-orang dia. Karena yang melaksanakan quick count adalah tukang survei bayar yang selama ini juga menjadi konsultan politik. Karena yang mengadakan quick count juga lembaga-lembaga yang berperan sebagai konsultan politik mereka. Namanya juga konsultan politik, maka dengan segala cara harus berhasil untuk memenangkan sang calonnya. Tapi mereka lupa bahwa Pilpres dilaksanakan tanggal 14 Februari, bukan tanggal 13 Februari. Jadi tolong aura ini harus aura menang. Jadi jangan aura. Iya, Pak. Orang baru lihat quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Iya. Ya kok harus yakin begitu. Kita lihat real count nanti kan. Kalau real count masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita. Ini. Saya ketemu orang di depan gimana? Wartawan saya hadapin lagi tadi. Gimana? Semangat kita. Oh masih baru apa itu quick count sama dengan survei. Nah begitu. Jadi jangan khawatir. Selama kita bisa meyakini, saya yakin lah Pak Arif Hamdan, semua kita ini yang ngerti urusan itu bisa meyakinkan. Kalau kita nanti sampai ke MK, misalkan seperti itu, banyak lagi yang mau bantu kita. Saya dari tadi udah diteleponin orang-orang hukum itu. Pak, saya siap bantu Pak. Mau ketemu dulu ya, nanti saya ketemu Pak Arif dulu. Jadi intinya buat saya dengan senang ya di sini ketemu punggawa-punggawa hukum ini, jangan lemes ya, harus bangkitkan semangat kita supaya aura menang itu tanpa kalau kita itu lemes ya, gitu ya. Jadi semangat ya, jangan ada wajah muram ya, Mas Gito. Siap. Oke, terima kasih. Saya bilang luar biasa kapten kita ini. Jadi nggak boleh kita lemas, semangat ya. Karena insya Allah kita yakin kita masuk putaran kedua. Insya Allah, amin, masuk putaran kedua. Penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang
otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Diberitahukan informasi dari TPS 106 RT 012 RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, margin error, data belum kita input ya. Tuh, mana nih? Data belum kita input, data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil. Guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU, karena setelah ini sudah bisa diakses. Oke, check it out. Ya, silakan dicek pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Margahayu Utara, TPS 060. Bisa dicek bagaimana perolehan suara dari 3 capres. Ini 02 107. Pasangan Ganjar mendapat 59 dan Pak Anies 53. Nah, keanehannya silakan dicek. Yang diinput oleh KPU, coba lihat. 52.804. Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, pertama rasa terima kasih, hormat, bangga kepada seluruh para pejuang perubahan, terutama yang memberikan kepercayaan melalui hak pilihnya memilih Amin. Benar kata Gus Imin, jangan sujud syukur dulu, karena itu baru quick count, dan yang melaksanakan quick count adalah tukang survei yang merangkap konsultan politik mereka. Ojo percaya. Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada Amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan perubahan kita semua, yang tentu harus kita jaga. Karena itu, saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu. Kenyataannya hasil rekapitulasi nasional KPU masih menempatkan Amin unggul dibanding dengan Prabowo Gibran. Terus berjuang, insya Allah ada putaran 2, dan jika terjadi putaran kedua, peluang Amin menang jauh lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.